Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya atas nama pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena berkaitan dengan tugas sebagai sebagai guru penggerak ya, terkait dengan workshop peningkatan kualitas pembelajaran melalui budaya disiplin positif di SMA Negeri 1 Anjatan. Bapak Guru, Dewan Guru yang saya hormati, tentunya saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena atas waktunya, tentunya menyita waktu yang sangat menyita waktu dan perhatian, sekaligus mengganggu jam mengajar yang seharusnya pada jam setengah 3 ini masih proses KBM, tetapi diminta waktunya untuk bersama-sama memberikan sebuah umpan balik terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran melalui budaya positif, disiplin positif ya. Dan perlu dipahami Bapak Ibu, Bapak Dewan Guru, karena pada saat ini saya diberikan amanah sekaligus berkah dari Allah. Pada kali ini saya bisa lulus mengikuti program guru penggerak yang ke-11 ini tentunya. Karena perlu dipahami bahwa pada saat pelaksanaan CGP yang ke-7 dan yang ke-9 saya tidak lulus, Bu, Pak. Jadi pada CGP yang ke-11 ini saya diberikan kesempatan lulus, dan ini penutupan daripada modul 1.4 terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran melalui budaya disiplin positif di SMA Negeri 1 Anjatan. Yang kedua tentunya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan yang besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang telah membawa zaman dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang terang benderang ini, yaitu dinul Islam. Baik Bapak, sebelum kita lanjutkan, mari kita beri aplaus semangat dulu. Mohon kiranya bisa memberikan tepuk semangat lah, atau apa yang kira-kira ini buat bapak-bapak ini bisa lebih mengikuti dengan baik apa yang nanti saya sampaikan terkait dengan disiplin positif. Atau begini saja Bapak Guru, nanti kalau saya tepuk semangat begitu ya Pak ya, bareng-bareng Pak. Coba kita mulai, tepuk semangat, semangat. Terima kasih untuk semuanya, semoga dicatat amalnya oleh Allah menjadi amal yang baik. Tidak lain, kita ini tentunya dalam rangka memberikan pelayanan kepada peserta didik semaksimal mungkin agar kelak anak didik kita menjadi orang-orang yang betul-betul bermanfaat. Baik Bapak Ibu,
Nama saya Anas Rupaidi, pendidikan saya S1 Sosiologi Universitas Darul Ulum Jombang, lulus 2000, kemudian berlanjut S2 di Universitas Indonesia Jakarta, lulus 2010 dan 2012, masuk 2010 dan lulus 2012. Kemudian kesempatan berikutnya di tahun 2018 saya masuk S3 di Universitas Islam Nusantara Bandung, dan alhamdulillah lulus 2004 kemarin, Maret 2004. Baik Bapak Ibu, ini ada namanya kesempatan belajar. Kesempatan belajar ini tentunya yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Ya, seluruh peserta dipersilakan untuk berpendapat. Siap Bapak ya? Bapak Ibu siap ya? Siap? Siap. Oke. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kalau ada yang nanti satu guru yang bertanya atau menjawab, mohon yang lain untuk mendengarkan. Kemudian yang ketiga, jika ada suatu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Ya, kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira, saling menghargai, saling berpendapat, mendengarkan, dan gembira. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kenapa ini penting? Artinya bahwa seorang guru itu adalah sebuah sentral yang nanti akan menjadi sebuah idol bagi peserta didik. Jadi yang namanya guru itu diperhatikan oleh siswa. Bagaimana sikapnya, bagaimana performnya, karena katakanlah guru itu sebagai foto model, sebagai peragawan, sebagai prabagawati yang nanti para siswa itu melihat. Nah, ini penting sekali, karena di dalam kurikulum Merdeka ini artinya diberikan hak seluas-luasnya untuk peserta didik. Baik Bapak Ibu ya. Kemudian latar belakang nih yang sudah dibuat, bahwa berdasarkan hasil rapot pendidikan SMA Negeri 1 Anjatan ya, tahun 2024, ternyata komponen kualitas pembelajaran di SMA Negeri Anjatan berada dalam skala sedang. Ya, berada di dalam skala sedang, yaitu dan berdasarkan hasil dari pengelolaan kinerja PMM, ternyata banyak yang memilih komponen dari disiplin positif. Lanjut Bapak. Nah, apa disiplin positif itu? Nah, di sini yuk kita lihat bahwa rapot pendidikan sekolahmu tahun 2023. Nah, ini apalagi yang bisa, apa ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Apa lagi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan hasil? Nah, ini terkait dengan ini semua, artinya bahwa inilah rapor sekolahmu. Bagaimana pendapat Anda tentang hasil ini? Ayo, ajak wali kelas atau sesama orang tua wali untuk bertukar solusi. Bapak Ibu, kalau dulu waktu saya masih sekolah, ya, waktu sekolah SD, waktu sekolah SMP, waktu sekolah SMA, nilai rapot itu ada merahnya. Kalau nggak lulus, itu nilainya merah. Betul nggak Pak? Betul ya. Kalau sekarang, guru itu artinya boleh-boleh saja, tapi tidak elok kalau misalnya seorang guru ngasih di rapot itu nilainya merah. Misalnya satu pelajaran nilainya merah, kita gali dulu apa ini kesalahannya anak tersebut. Karena di dalam kurikulum 13, anak diberikan kebebasan terkait dengan kemampuan. Barangkali anak mampu di pelajaran
di pelajaran fisika, belum tentu pelajaran bahasa Inggris bisa. Kelas lain atau siswa lain ada yang mampu belajar bahasa Inggris, tapi kemudian pelajaran fisika tidak bisa. Kan begitu. Jadi intinya di dalam kurikulum 13 itu guru membersamai anak sekiranya mengoptimalisasikan kemampuan anak agar keluar menjadi suatu kelebihan. Kalau dulu enggak Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak mampu atau tidak bisa mengerjakan soal, biasanya langsung nilainya merah. Ya begitu ya. Memang sekarang dilihat dulu apa kesalahannya. Ini. Terus kita lanjutkan arti capaian kualitas pembelajaran. Nah, di sini kualitas pembelajaran adalah tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Nah ini kualitas pembelajaran, kualitas itu apa ya? Se-efektif mungkin guru membersamai siswa. Mana mungkin siswa akan paham, mana mungkin siswa akan mengerti kalau jarang masuk. Betul nggak Bapak Guru? Betul nggak Bapak? Karena apa? Yang ini penting, artinya sebagai seorang guru harus membersamai siswa, harus sebagai guru, ya kan? Harus sebagai orang tua, harus sebagai teman, harus menjadi sebagai sahabat. Jadi tidak melulu sebagai guru, ya betul, kita sebagai guru, tapi kita posisikan terkait dengan membersamai anak ini agar kemampuan anak itu bisa dioptimalkan. Jangan kemudian bagaimana siswa itu akan berkualitas, tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini menandakan bahwa seorang guru harus lebih intens membersamai guru, mengajak ngobrol, Pak Ahmad, bagaimana ini solusinya agar kita ini bisa menghadapi siswa dengan fresh. Kalau anak ada yang ngantuk, kalau ada anak yang tidak mengerti pelajaran, jangan disalahkan kepada anaknya Bapak Ibu. Justru yang disalahkan adalah gurunya. Bagaimana guru menghadapi siswa? Apakah gurunya hanya diam, cuma baca buku, ngetek, ayo jelaskan, atau tulis halaman segini sampai halaman sekian dikerjakan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau caranya begitu, bosan nggak anak-anak? Siswa bosan. Jadi ini solusi bagaimana tingkat kualitas interaksi antara guru peserta didik bisa menjadi sebuah partner, bisa menjadi orang tua, bisa menjadi saudara, sehingga ada chemistry. Ahmad misalnya tuh sama anaknya bisa bilang gitu, kenapa kemarin nggak masuk kan gitu. Jangan langsung kamu ini. Nanti anak kesannya tidak akan menemui guru, malas gurunya galak. Tapi ada sebuah ketakutan. Nah di sini posisi sebagai guru, artinya harus mampu membersamai seorang murid agar bisa mengoptimalkan kemampuan siswa itu secara maksimal. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Karena ini penting dalam kurikulum 13. Kalau ada murid yang bodoh, kalau ada murid yang tidak paham tentang tidak suka dengan pelajaran saya, jangan menyalahkan murid. Apa yang terjadi dengan pribadi kita? Ya kan begitu? Ini penting. Karena banyak di sana sini banyak yang terus menjudge bahwa siswa itu goblok, itu malas, ini belum tentu. Karena apa? Ada pendekatan yang harus kita lakukan dengan siswa agar siswa itu merasa dihormati. Artinya apa? Betul, siswa harus hormat kepada gurunya, tapi gurunya juga harus menghormati secara timbal balik. Ini yang kemudian akan jalan terjadi
sebuah chemistry yang baik. Jangan guru yang selalu pengen dihormati, tapi guru tidak mau menghormati siswa. Nah itu. Setuju Bapak Ibu ya? Kemudian bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nah, nilai rata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran disurvei lingkungan belajar. Nilai rata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas. Kelas di manajemen ada sebuah kesepakatan. Apa Bapak Ibu misalnya kesepakatan yang di kelas? Misalnya apa misalnya? Misalnya di kelas kalau ada guru menjelaskan tidak boleh ngobrol. Setuju nggak Bapak? Setuju ya begitu ya? Setuju kan? Satu itu misalnya. Terus ada kesepakatan dulu dibuat di dalam kelas itu. Tidak boleh membawa makanan apalagi makan di kelas karena mengganggu yang lain. Itu menjadi sebuah kesepakatan kelas. Apa coba yang bisa kira-kira siswa tidak boleh apa di dalam kelas? Misalnya seperti apa Pak? Nggak boleh apa misalnya? Nggak boleh bermain. Itu harus diwujudkan. Ada aturan kelas begitu. Harus ini harus disampaikan agar nanti kalau misalnya siswa itu melanggar kelas, misalnya dilarang pacaran di kelas. Kalau pacaran kena denda 5.000. Ada yang begitu tuh di kelas tuh. Karena apa? Kalau misalnya pas jam istirahat mau masuk ke kelas, ada teman yang lagi pacaran, langsung nggak malah merasa risih, pada keluar semua. Nah, sepakat itu tuh. Jadi kesepakatan. Jadi bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nilai rata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi dari wali kelas, harus diwujudkan. Kemudian metode pembelajaran disurvei lingkungan belajar, artinya apa yang diperlukan oleh siswa. Laboratorium misalnya, ya disampaikan gitu kekurangan. Sedang misalnya, nah ini di sekolah kami ya, pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Nilai capaian kualitas pembelajaran ya di tahun ini 61,56, turun 0,62 dari tahun 2023, jadi 62,18. Nah ini ya. Jadi harus ada sebuah kesepakatan kelas Bapak. Kemudian berikutnya ini budaya positif. Nah, budaya positif, budaya disiplin positif ya. Budaya disiplin positif. Budaya disiplin positif ialah suatu upaya dalam mendisiplinkan siswa melalui poin-poin kesepakatan keyakinan sekolah yang dibuat bersama agar menjadi suatu kebiasaan positif bagi siswa. Misal, tipnya, budaya disiplin positif menggantikan peran tata tertib sekolah. Ya. Budaya disiplin positif bukanlah suatu paksaan, melainkan kebiasaan untuk menumbuhkan kesadaran siswa. Nah, artinya ini penting, Bapak Dewan Guru yang saya hormati, artinya ini penting bahwa siswa akan mengikuti apa yang sudah ada. Biasanya begini, misalnya di SMA Jantan sudah ada tata tertib, aturan yang mengharuskan maaf, kalau jam 7 siswa belum hadir, gerbang sudah ditutup. Nah, artinya apa? Diikuti oleh anak kelas kita, diikuti oleh adik kelasnya. Nah, saya salut dengan kepala sekolah kami yang terhormat Bapak Daryankes SPD EPD yang selalu menunggu di gerbang saat siswa itu datang dan menyalami. 1 minggu pelaksanaan KBM pertama, anak kelas 10 ada yang terlambat luar biasa sampai 20. Hari kedua tinggal 10, hari ketiga tinggal 5, dan seminggu berikutnya anak kelas 10 yang notabene anak baru
itu sudah tidak ada lagi yang terlambat. Karena apa? Pembiasaan yang sudah ditanamkan menjadi sebuah budaya positif. Jadi tidak seolah-olah bahwa masuk jam 7 itu tidak mengekang dan tidak tidak memaksa, aturan yang memaksa, tapi sudah menjadi habitual action. Apa itu habitual action? Sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Ada kalau pagi istirahat pertama, anak-anak pada sholat duha. Ini pertama serasa menekan, tapi lama-kelamaan kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Jadi ini sebenarnya aturan, tapi tidak terlihat bahwa ini dipaksa. Nah itu kuncinya, Bu. Satu, jangan menyalahkan anak. Yang kedua, aturan yang sudah ada ya harus ditaati oleh Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Anjatan. Ayo gitu. Pertama, kedua, anak-anak semakin diberikan sebuah pemahaman. Oh, ternyata ini tuh salah. Akhirnya apa? Setelah itu anak-anak sudah mulai oke gitu ya, sudah mulai oke. Anak-anak sudah mulai bisa menerapkan budaya positif untuk tidak terlambat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah ini, mengapa harus disiplin positif? Nah, implementasi kurikulum merdeka. Tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan manusia merdeka yang terbebas dari perintah dan cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah ini implementasi kurikulum merdeka. Adapun definisi kata merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu merdeka itu jarwanya norakmu lepasing pakreh nging uga kuat puasa aman diri priyangga. Artinya apa? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi intrinsik ini Pak, adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Ini Pak penting nih ya. Jadi motivasi perilaku manusia itu pada dasarnya ya ada motivasi intrinsik. Apa intrinsik itu Pak? Dari dalam. Ada motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Ya, dua-duanya ini penting. Ada motivasi dari dalam diri, kemudian ada motivasi dari luar. Nah ini karena ini penting. Apa itu motivasi intrinsik? Adalah motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Nah, ini kekuatan kita ini sudah luar biasa. Ya, SMA kita ini sudah merupakan SMA rujukan bagi anak-anak SMP, SLTP untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, begitu ya. Karena apa? Karena di SMA Anjatan ini termasuk sekolah yang paling banyak peminatnya di tahun 2024 ini. Sindang ataupun Indramayu, Majalengka, semuanya kalah. Untuk tahun ini peminat masuk SMA Anjatan itu luar biasa. Tepuk tangan untuk SMA Negeri Anjatan. Nah ini penting Bu, kita penting banget karena kita sudah punya potensi. Kita sudah punya potensi yang sekiranya harus bisa memberikan sumber daya sekolah ya yang perlu kita gali. Karena apa? Ini SMA Anjatan itu sudah merupakan SMA yang secara sumber daya alam dan sumber daya manusia mumpuni. Sehingga saya pernah bilang sama
orang tua siswa, kenapa sangat berminat sekali di SMA Negeri 1 Anjatan? Ternyata jawabannya SMA Negeri 1 Anjatan banyak menciptakan anak itu bisa masuk perguruan tinggi negeri. Ini respon yang sangat luar biasa bagi orang tua yang sangat percaya bahwa untuk menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 1 Anjatan. Nah, ini faktor ekstrinsiknya apa? Faktor luarnya, motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu. Selain itu, melakukan suatu kegiatan dengan maksud menghindari hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia itu pada dasarnya Pak, ada sebuah penghargaan. Penghargaan buat anak itu tidak melulu anak dikasih uang. Tidak melulu anak dikasih hadiah. Cukup dengan ucapan, "Nak, terima kasih sudah bisa menjawab soal. Nak, terima kasih sudah berbuat baik. Nak, terima kasih sudah buang sampah pada tempatnya." Ini penting. Sehingga anak merasa dihargai. Betul nggak Pak? Anak merasa dihargai. Karena apa? Anak itu bukan sebagai lawan siswa, tapi sebagai siswa, kita sebagai orang tua, kita sebagai teman, kita sebagai partner, sehingga apa yang menurut anak-anak itu menjadi sebuah beban bisa dipahami oleh kita sebagai wali kelas, terutama wali kelas ya, dan guru-guru yang lain. Oke? Apa sih perbedaan tata tertib dan budaya disiplin positif? Nah, ini. Perbedaan tata tertib dan budaya positif. Tata tertib dibuat oleh satu pihak, yaitu siapa? Sekolah. Betul? Betul Pak ya? Iya. Maksud tata tertib yang buat anak, enak dong. Kalau yang buat anak masuk Senin, Selasa, Rebo, masuknya jam 10 pagi. Kalau anak yang membuat, tapi ini kan yang membuatnya harus institusi, dibuat oleh sekolah. Ya, kemudian budaya positifnya bagaimana? Kesepakatan bersama sekolah, siswa, dan wali. SMA Negeri 1 Anjatan sudah tahu, jam 7 anak belum masuk, gerbang ditutup. Sehingga bagaimana? Anak akan menyadari bahwa ini sudah menjadi sebuah tradisi. Tidak merasa berat Pak. Berat itu di awal. Kalau SMA Negeri 1 Anjatan, dan insya Allah nanti hari Jumat itu kita ulang tahun SMA yang ke-31, Namilan SMA Negeri 1 Anjatan. Anak sudah mulai tertata Bu. Kita sudah punya tradisi bagus, dipertahankan. SMA Negeri 1 Anjatan di luar sana sudah harum baunya, harum obrolan orang, tinggal kita pertahankan. Jelas, nah ini adalah kesepakatan yang bersama sekolah, siswa, dan wali. Anak kalau mau sekolah di SMA Anjatan harus tata tertibnya begini. Kalau nggak mau ikut tata tertib, silakan cari sekolah yang lain, kan begitu. Kemudian apa? Yang namanya tata tertib itu Pak, yang kedua bersifat memaksa. Apa itu? Pembiasaan dalam rangka menanamkan kesadaran. Kalau nggak dipaksa, anaknya susah. Absensi 1 hari, 2 hari, 3 hari, wali kelas sudah langsung home visit. Apa kebenarannya? Kalau misalnya, ternyata dia nggak apa-apa, terus sudah di home visit, masih tetap begitu, kita lanjut home visit yang kedua, yang ketiga, apa boleh buat? Kita sudah bikin surat kepada orang tua, perjanjian bahwa anak ibu tidak bisa untuk sekolah di SMA Anjatan. Karena kita sudah punya aturan. Mohon maaf ya, kita tidak bicara dengan sekolah-sekolah yang lain. Tidak bicara dengan sekolah yang lain, tapi kita bicara dengan sekolah kita sendiri. Jadi anak kalau misalnya sudah seminggu, sudah 2 minggu, tidak ada kabar, sudah dihubisin, masih tetap begitu, silakan panggil orang tuanya, kemudian menandatangani surat pindah. Begitu. Memaksa Pak. Kalau nggak dipaksa susah. Pembiasaan dalam rangka menanamkan kesadaran. Nah ini penting. Kemudian adanya hukuman. Hukumannya bukan di penjara, hukumannya bukan dipukul, ya artinya ada konsekuensi melalui dialog logis. Karena sudah menjadi sebuah kesepakatan. Jadi sekolah tidak disalahkan.
Ayo, katanya mau sekolah di SMA Jantan, tapi kenapa melanggar aturan? Karena Pak, sekolah kita itu artinya kalau anak dalam 1 tahun lagi itu alfanya lebih daripada 12 kali, itu anak dia bisa dianggap tersendat untuk naik kelas. Karena apa? Anak alfanya sudah melebihi. Baik, berikutnya ini konsep-konsep budaya dalam disiplin positif. Nah, ini ada restitusi, ada keyakinan kelas. Nah, ini menarik banget Bapak Ibu yang saya dapatkan. Ini keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Adalah poin-poin kesepakatan ya yang dibuat oleh siswa dan guru selama berlangsung kegiatan dalam kelas untuk meningkatkan disiplin diri yang ada pada diri siswa. Nah, ini keyakinan kelas. Apa aja? Poin-poin kesepakatan yang dibuat oleh siswa dan guru selama berlangsung kegiatan dalam kelas. Guru masuk harus ada kesepakatan. Awas, nggak boleh ngobrol. Awas ini. Jadi setiap pelajaran harus ditulis, Bu. Minimal tidak absen atau tidak mengikuti pelajaran saya harus sekian pertemuan. Lebih dari itu harus menghadap. Harus ada, biar ada sebuah chemistry dan harus ada sebuah kesamaan. Ya. Nah, ini. Guru memfasilitasi siswa mencurahkan pikirannya untuk membuat peraturan di kelas. Ubah kalimat negatif yang terdapat di dalam peraturan menjadi kalimat positif untuk dituangkan dalam keyakinan kelas. Ya, kemudian menjadi kaji nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam setiap poin keyakinan kelas dan tuangkan dalam bentuk poster. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, misalnya ini keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Ya, ada hormati guru dan teman. Angkat tangan jika ingin bicara. Dengarkan penjelasan guru. Rapikan baju setelah belajar. Belajar dengan aktif dan tertib. Tidak boleh makan dan minum makan harus di luar kelas, gitu ya. Tidak boleh di dalam kelas. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, bermain di halaman, nggak boleh di kelas. Artinya apa, Bu? Ini adalah sebuah kesepakatan di disiplin. Ya, tidak boleh ini artinya apa? Menjadi sebuah keyakinan kelas. Berupa apa? Siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Ya kan, dari yang negatif harus menjadi sebuah keyakinan kelas. Berarti siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Kemudian piket kelas dilakukan lebih awal. Biar rapi maksudnya. Biar besok masuk kita sudah selesai. Yang berikutnya wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Ya. Gitu. Kemudian berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Berikutnya, dilarang menyalakan handphone di dalam kelas saat belajar. Nah, ini sebuah kesepakatan menjadi sebuah keyakinan kelas. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini langkah sederhananya begini. Boleh. Langkah sederhananya, satu, membuka ruang diskusi. Ya. Ruang diskusi antara siswa dengan guru. Apa supaya yang bisa menjadi sebuah kesepakatan. Kemudian mencurahkan pendapat. Ya. Tampung pendapatnya siswa, unek-uneknya siswa agar siswa menjadi sebuah dihargai. Merumuskan keyakinan, kemudian meninjau ulang apakah ini sudah sesuai ataukah tidak, kan begitu. Kemudian membuat pernyataan, kemudian menandatangani. Setelah itu ya ditandatangani oleh siswa agar menjadi sebuah kesepakatan. Kemudian dipajang di tembok yang gede, dipasang kesepakatannya menjadi sebuah aturan. Ya,
menjadi sebuah aturan. Nah ini penting agar bisa dicamkan, agar bisa diikuti oleh peserta didik. Berikutnya, nah ini restitusi. Kelihatan nggak Pak? Kelihatan ya? Nah, ini restitusi. Restitusi adalah, coba lihat, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah ini, coba Pak, ini apa namanya? Coba Pak, kelihatan nggak dari situ Pak? Yang keras dibacakan, coba minta tolong Pak. Yang keras dibaca Pak ini. Iya, baca. Hukuman adalah tindakan yang dilakukan kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran tidak direncanakan. Nah, ini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hukuman adalah tindakan yang dilakukan kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran. Apa aja konsekuensinya? Tindakan yang dilakukan kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran berdasarkan persetujuan dan direncanakan. Jadi artinya restitusi itu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya yang telah dilakukan. Berikutnya ini langkah restitusinya Pak. Coba Pak. Jadi untuk menghukum anak tidak langsung, ayo anak untuk push up, ayo anak untuk apa namanya juggling, anak dihukum tidak boleh masuk kelas, anak dihukum nulis yang banyak. Nah itu di dalam kurikulum Merdeka ini Pak sudah dianggap salah. Anda bayangkan kalau misalnya siswa itu nggak boleh masuk kelas untuk belajar, berarti dia ketinggalan dong belajarnya. Betul ya, seperti itu ya. Apa tindakannya? Yang pertama, validasi tindakan salah. Apa J? Tindakan salah itu? Nah ini, apa namanya? Stabilkan identitas sungguh yang pertama. Mengubah identitas anak dari seseorang gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan kata-kata begini, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah dulu melakukan kesalahan. Saya tidak tertarik mencari siapapun yang salah. Anas tidak menuju ke yang lain, tapi saya hanya ingin membantumu mencari sebuah solusi agar anak tadinya introvert, anak nggak mau ngomong karena dipancing begitu sehingga anak merasa dihargai. Ya, udahlah Pak Ahmad, nggak usah sedih. Yang namanya anak-anak kan malas. Yang anak-anak kan namanya juga anak-anak nakal gitu. Tapi kalau misalnya dihadapkan dengan guru yang galak, guru yang tidak mau tahu permasalahan apa siswanya, biasanya siswa tidak akan mau berbagi cerita pada wali kelasnya. Ya kan begitu kan? Nggak akan berani, diam aja, takut. Padahal ini kasih masukan. Pak Ahmad, misalnya sama siswa. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Saya juga pernah melakukan ini, Pak Anas dulu pernah melakukan kesalahan, ya. Dan Pak Anas tidak tertarik mencari siapa yang salah. Saya hanya ingin membantu mencari solusi kamu agar kamu bisa semangat lagi masuk sekolah begitu. Kemudian yang kedua, setelah stabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Apa itu? Proses memahami kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh murid dilihat dari kesalahan yang dilakukannya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih, kan begitu. Padahal kamu tuh bisa melakukan kegiatan yang lebih. Ya, Pak Anas sangat respect sama kamu. Kamu tuh sebagai seorang anggota OSIS, pinter futsal, pinter poli, apalagi kalau misalnya kamu itu bisa aktif belajar, maka kamu akan mendapatkan kesempurnaan, kan begitu bahasanya gitu.
Ya, padahal kamu tuh bisa melakukan lebih. Apalagi kamu tuh menjadi anggota OSIS, menjadi apa namanya, eh, menjadi pemain voli, pemain futsal yang sangat luar biasa. Nah ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih. Kan begitu. Paling murid dilihat dari saya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan. Mengapa melakukan hal ini? Akhirnya anak itu ngomong, kenapa sih kamu tuh menggebrak meja pada saat apa namanya di kelas ada orang-orang teman-teman muncul apa ngomong curhat sama Pak Anas. Akhirnya apa? Anak akan terbuka. Oh iya, saya tuh dibully terus. Udah tahu saya tuh kalau maju nggak bisa. Tapi anak-anak pada mentertawakan. Akhirnya akan ngomong kan begitu. Ya, ya udah nanti dibalas. Nanti Bapak akan ngobrol di kelas bahwa kita sesama siswa itu harus menghormati. Ya, kemudian yang berikutnya bahwa yang namanya apa namanya kelas itu sama-sama punya niat untuk apa namanya tolabul ilmi sehingga perlu dan penuh adanya sebuah apa namanya persaudaraan. Begitu Pak ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang ketiga menanyakan keyakinan, mengingatkan kembali akan keyakinan yang telah disepakati. Misalnya begini Bapak. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Nah kemudian dari kejadian ini nilai apa yang belum kamu tunjukkan? Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah ini sehingga bisa diselesaikan? Berikutnya Pak, nah ini rencana tindak lanjut. Kelihatan Pak ya? Kelihatan ya? Nah ini rencana tindak lanjut. Hari Selasa Bapak Ibu membuka PMM dan mengerjakan pelatihan mandiri tema disiplin positif. Minggu berikutnya di awal pembelajaran Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Jangan lupa dokumentasinya. Begitu ya. Nah ini follow up-nya. Rencana tindak lanjut setelah tadi restitusi sudah segala macam, ada namanya apa namanya tindak lanjut. Nah, baru 42 menit. Masih sekitar 10 menit lagi lah agar tepat 1 jam kebersamaan kita. Berikutnya ini pengelolaan kinerja PMM. Nah ini tuh evaluasi PMM. Rencana hasil kerja yang diambil terlalu sulit untuk dipenuhi. Kemudian apalagi jadwal PMM yang tidak terjadwal, pengisian refleksi. Nah ini Bapak Ibu penting sekali, artinya bahwa sebenarnya apa namanya anak itu sebenarnya pengen dihargai oleh gurunya. Betul ya? Anak itu pengen dihargai. Anak itu pengen jadi teman. Anak itu pengen jadi sahabat. Anak itu pengen jadi partner kita. Kalau gurunya galak, gurunya tidak mau tahu keadaan siswa, biasanya siswa juga masa bodoh. Ini kebanyakan yang terjadi. Karena apa? Guru selalu pengen dihargai oleh sementara guru nggak mau menghargai siswa. Hanya siswa yang harus menghargai guru. Nah ini yang kemudian anak menjadi introvert. Anak menjadi tertutup. Anak menjadi tidak mau apa namanya curhat dengan wali kelasnya. Ini penting. Berikutnya Pak, yang namanya anak itu sebenarnya potensi ya, bahwa anak itu sebenarnya punya kelebihan masing-masing. Betul nggak begitu ya? Karena anak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa namanya punya akal. Artinya apa? Sebenarnya otak manusia itu terus berjalan, loading terus. Ya artinya apa? Misalnya ada yang hari ini pelajaran matematika tidak paham, belum tahu besok anak itu paham. Ada yang besok tidak paham, minggu depannya paham. Begitu ya? Ada yang minggu depannya nggak paham, bulan depannya paham. Ya, otak itu seperti komputer aja, loading terus ya. Nah, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan otak itu diberikan oleh Allah, setiap manusia itu berbeda kadarnya, kualitasnya berbeda. Tidak semuanya cerdas. Ada yang cerdas,
ada yang sedang-sedang saja, ada yang di bawah sedang-sedang saja. Nah, ini tugas Bapak Ibu untuk bagaimana membersamai siswa agar potensi-potensi siswa itu bisa maksimal eh, diungkap. Ya, mohon sabar Bapak. Ini waktunya sudah 45 menit, berarti masih 10 menit lagi. Oke ya. Dipersilakan makanannya dimakan dulu Pak. Nah, ini karena berkaitan dengan anak ini penting ya. Karena anak ini penting, tidak lain Pak. Kanjeng Nabi bersabda bahwa bukan istilahnya ada syair ya yang bagus dari Arab itu bahwa inna subana amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha, bahwa pemuda dan pemudi itu adalah tulang punggung negara. Maju mundurnya suatu negara adalah bergantung kepada pemuda dan pemudinya. Pak, yang sekarang jadi dokter, yang sekarang jadi insinyur, yang sekarang jadi presiden, yang sekarang jadi menteri, yang sekarang jadi guru, ya kan? Itu awalnya anak kecil dulu Pak. Awalnya anak masih balita dulu. Awalnya kayak siswa kita. SMP dulu, SD dulu, kemudian SMP, kemudian SMA. Kan begitu. Wallahu a'lam, kita sebagai guru nanti anak-anak kita akan lebih menjadi sebuah guru. Dosen misalnya, presiden misalnya, bupati misalnya. Ini sehingga seorang guru tidak berhak, nih mohon diperhatikan ini Pak, yang namanya seorang guru itu tidak punya kewajiban untuk memintarkan anak. Tapi bagaimana semaksimal mungkin bisa membersamai anak atau peserta didik agar potensi peserta didik ini bisa berkembang, agar potensi peserta didik ini bisa keluar, bisa dioptimalkan menjadi sebuah kekuatan. Iya kan gitu. Inna subana amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Pemuda dan pemudi itu adalah tulang punggung negara. Maju mundurnya suatu negara bergantung dengan pemuda dan pemudinya. Iya kan? Ini yang anak-anak kita yang sekarang sekolah 10 tahun yang akan datang akan menjadi sebuah penggerak negeri ini. Akan menjadi sebuah cita-cita. Oh, itu Pak Ahmad dulu guru saya. Oh, Pak Ibrahim dulu guru saya. Oh, Pak Haikal itu guru saya. Ini menjadi sebuah kesan yang sangat menakjubkan. Sangat berterima kasih kepada guru-gurunya. Iya kan? Jadi tidak boleh memberikan jas kepada anak itu bodoh, tidak boleh memberikan jas anak itu tidak mampu, tidak boleh memberikan jas kepada anak itu istilahnya kurang mampu ya. Tetapi potensi anak itu terus berjalan. Dan nasib Allah yang menentukan. Yang tadinya di sekolahnya biasa-biasa saja, sekarang sudah jadi insinyur mesin. Banyak begitu. Yang dulunya SMA-nya biasa-biasa saja, sekarang jadi bupati. Yang dulunya biasa-biasa saja, sekarang sudah jadi papati. Oh, nggak ada papati ya? Adanya bupati, gubernur. Wallahu a'lam. Jadi tugas kita adalah bagaimana di dalam kurikulum Merdeka ini membersamai anak semaksimal mungkin agar potensi anak itu bisa terwujud, agar potensi anak bisa diimplementasikan menjadi sebuah kekuatan. Ya, tadi cara menyalahkan anak, cara menegur anak, terus cara memberikan solusi pemecahan masalah itu ada rumusnya. Di dalam segitiga restitusi itu ada validasi tindakan, identitas, segala macam. Nah, itu harus dipahami sehingga anak merasa dihargai. Ya, sehingga anak merasa dihargai. 50 menit, 10 menit lagi. Mohon sabar ya Pak ya, sebentar karena ini minimal waktunya 1 jam. Terus berikutnya, nah ini solusinya bagaimana? Dari ini, evaluasi pengisian PPMM, rencana hasil kerja yang diambil terlalu sulit untuk dipenuhi. Kemudian jadwal PMM yang tidak terjadwal, pengisian refleksi. Nah ini solusinya, membentuk tim PMM per jenjang. Nah ini. Kemudian membuat jadwal observasi kelas.
Ini penting. Observasi kelas. Ya, ini menjadi sebuah solusi yang tentunya perlu kita eh, secara bijak untuk memberikan sebuah perhatian sama anak. Jadi balik lagi Pak, bahwa ini yang perlu dipahami tadi. Ada yang ditanyakan Pak sebelum kita akhiri. Jadi ini ada sebuah langkah restitusi itu, yang pertama ada stabilkan identitas, ya. Kemudian validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kan sudah bikin sebuah perjanjian. Kenapa masih tidak disepakati? Kenapa diingkari, kan begitu? Menanyakan keyakinan, ya. Kemudian dari kejadian ini, nilai apa yang belum kamu tunjukkan? Nah, begitu. Oh, ternyata disiplin belum muncul. Karena apa? Masih telat masuk, masih belum melaksanakan tugas kebersihan nyapu, ya. Kemudian bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, terus, ini follow up-nya, ya. Jadwal gitu loh. Jadwal sudah dibikin, dipasang di kelas, sehingga anak-anak menjadi sebuah pemberitahuan, sekaligus anak itu menjadi sebuah pengingat, ya, pengingat di kelas bahwa aturan yang harus ditaati ini yang sudah menjadi kesepakatan kelas, yang sudah dibuat oleh siswa kelas tersebut, begitu. Ya. Minggu berikutnya di awal pembelajaran Bapak Ibu membuat kesepakatan bersama. Jangan lupa dokumentasinya. Awal Agustus kita bersama-sama membuat aksi nyata, disiplin positif, dan mengunggah PMN. Nah, kembali lagi Pak, di langkah restitusi ini, karena ini sangat penting Pak. Jadi seorang guru itu tidak boleh langsung memberikan sebuah hukuman. Tidak boleh memberikan sebuah hukuman. Artinya apa? Stabilkan dulu identitas. Mengubah identitas anak dari seseorang gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses. Tidak ada, sekali lagi Pak, ini penting Pak. Jadi kalau ada anak bersalah, sudah minta maaf, sudah menyesali, stabilkan dulu identitas. Nah, tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Di kelas ini tidak ada yang sempurna, bahkan di alam jagat raya tidak ada manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu tidak lain, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Saya tidak tertarik mencari siapa yang salah. Saya hanya ingin membantumu mencari solusi. Ternyata anak keluar Pak, itu pernah dilakukan. Saya bertanya, kenapa kamu tuh gebrak meja sambil marah-marah di kelas? Oh, ternyata dibully sama teman-temannya. Waktu maju di kelas salah, ya nggak bisa mengerjakan karena jarang masuk tadi itu, ya, jarang masuk, sehingga pas PR-nya suruh ditulis di depan, anak tidak mampu, sehingga anak-anak teman-temannya moyokin gitu. Ternyata setelah dipanggil Pak, anak itu ya jengkel karena itu, ditambah lagi masalah di rumahnya, habis dimarahin sama bapaknya gara-gara pecahin piring, disuruh nyuci, terus bapaknya ngomel. Jadi anak ini nggak terima, pas di sekolah ketemu dengan teman-teman yang ngebully, jadi bertambah katanya begitu kesalnya. Kemudian yang kedua Pak, validasi tindakan yang salah. Proses memahami kebutuhan apa yang sedang dipenuhi oleh murid. Ya, padahal kamu bisa melakukan itu. Kamu seorang atlet, kamu seorang anggota OSIS, ya kan? Alangkah sayangnya kalau kamu sekolahnya nggak rajin. Alangkah sayangnya kalau kamu sekolahnya tidak serius, karena kamu prestasinya bagus. 1 anggota OSIS, 2 atlet futsal, 3 atlet voli. Kalau itu dimaksimalkan, menjadi nilai lebih buat kamu. Nih, kalau sudah punya apalagi yang nasional itu, seperti siapa tuh teman kita tuh, anak murid kita tuh,
Bisa masuk perguruan tinggi, bisa masuk akmil, bisa apa, itu dari prestasi olahraga, bukan hanya nilai saja. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu sehingga anak terbuka. Hanya punya utama apa? Soalnya anak itu membuli di kelas Pak. Ditambah lagi masalah rumah tangga. Bapak kalau ibu tukaran, akhirnya anak itu terbuka. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, apa itu? Sehingga ditanyakan, berarti kamu sudah melanggar nilai apa? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dari kejadian ini, nilai apa yang belum kamu tunjukkan? Oh iya Pak, sehingga anak itu apa namanya? Anak itu ini apa namanya? Sehingga anak itu ngomong bahwa ini adalah sesuatu yang salah kan begitu. Mengingat kembali akan keyakinan yang telah disepakati. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Dari kejadian ini, nilai apa yang belum kamu tunjukkan? Sehingga apa bahasanya? Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah ini? Guru atau wali kelas dengan siswa ngobrol. Sehingga anak akan terbuka. Oh ya maaf Pak, ternyata saya sudah melanggar norma disiplin. Sehingga anak semakin terbuka begitu. Jangan langsung anak kemudian apa namanya divonis bersalah. Ya. Masih 3 menit lagi Pak, mohon maaf ini sekiranya supaya pas 1 jamnya Pak. 3 menit lagi Pak, mohon sabar ya Pak. Nah ini kemudian kita balik lagi ke sini. Nah ini restitusinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hukuman adalah tindakan yang dilakukan kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran tidak berencana. Kemudian ini konsekuensi adalah tindakan yang dilakukan kepada individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran berdasarkan persetujuan dan berencana. Artinya Pak, begini, kesimpulan akhir Pak. Jadi anak itu apa namanya? Menurut Ki Hajar Dewantara, ya Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu apa? Tujuan pendidikan itu adalah untuk menjadikan manusia merdeka yang terbebas dari perintah dan cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi yang namanya belajar itu bukan hanya di sekolah Pak. Cakap, mampu memanage dirinya sendiri itu juga sudah belajar. Karena Pak, belajar itu diawali dari diri sendiri Pak. Jangan minterin orang lain, jangan ngomongin orang lain sebelum kita sendiri harus betul-betul belajar, betul-betul disiplin kan begitu. Adapun definisi merdeka, ya nah ini seperti ini. Jadi kesimpulannya bahwa kurikulum merdeka itu adalah punya tujuan bagaimana menjadikan manusia merdeka yang terbebas dari perintah dan cakap dari dalam memerintah diri sendiri. Jadi yang apa namanya yang terbaik bahwa di dalam proses apa namanya kesepakatan belajar ataupun apa namanya peningkatan kualitas pembelajaran melalui budaya disiplin positif ini tentunya apa namanya berangkat daripada budaya positif itu adalah suatu upaya dalam mendisiplinkan siswa melalui poin-poin kesepakatan atau keyakinan sekolah yang dibuat bersama agar menjadi suatu pembiasaan positif apa namanya bagi siswa. Tipnya, budaya disiplin positif menggantikan peran tata tertib sekolah. Bagaimana? Budaya disiplin positif bukanlah suatu paksaan, melainkan pembiasaan untuk menumbuh kesadaran siswa. Misalnya di sekolah lain, ya di Ashauki misalnya, anak kalau sudah ada sebuah aturan yang sudah mengikat, bagaimana setiap hari memberikan atau setor hafalan Quran, ini menjadi sesuatu yang habitual action, sesuatu yang terbiasa, bukan malah dibebani.
Tidak, ayo kamu harus hafal ini, ayo kamu harus hafal itu. Enggak, tapi anak kemudian menjadi sebuah pembiasaan yang positif. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya 1 jam sudah kita membersamai bapak-bapak, tujuannya untuk diterapkan kepada siswa-siswa kita ya. Semoga ada bermanfaatnya dan mohon maaf karena ini tugas sebagai guru penggerak saya atas nama Anas Surupaidi SMA Negeri 1 Anjatan CGP 11 mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.